彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam diam-diam menyebar. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengusir semua kegelapan di area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba tersebar ke bawah. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit yang jauh. Pelindungmu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Ada fluktuasi yang agak akrab yang dipancarkan dari kabut hitam. Sil tangan Protektor Wu berubah saat tangannya meraih klaster kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya. Dia segera menarik napas panjang lega. Protektor Wu menatap dengan marah ketika dia melihat bahwa Xian benar-benar berani maju dan memblokirnya. Dia segera menjerit marah dan melambaikan tangannya. Kabut hitam bergelombang meletus. Suara rendah, dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar Protektor Wu benar-benar berfluktuasi. Segera menghilang. Itu tidak terduga bahwa kekuatan Xian sebenarnya mampu memblokir pukulan dari Protektor Wu, yang merupakan elit Douzong. Tentu saja, sepertinya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Xian. Oleh karena itu, mengikuti pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Kamu bisa terus bermimpi. Protektor Wu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular itu seperti pedang dan matanya memandang Xiao Yan yang jauh agak menyedihkan. Xiao Yan, yang dalam keadaan membosankan, segera pulih ketika tawa Protektor Wu terdengar. Matanya langsung menjadi merah karena ia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok melintas dan muncul di punggungnya. Kedua sayap itu mengepak saat ia dengan liar menembak ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala hijau J tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan dari Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, Protektor Wu bersukacita ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Sosok Medusa melintas dan bergerak tepat saat pelindung Wu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara kepadanya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Kamu harus sedikit lebih tenang jika kamu tidak ingin guru kamu kecewa pada kamu. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiao Yan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia mengusap segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi lebih redup. Protektor Wu segera menggeleng kecewa ketika melihat Medusa campur tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, sungguh, bocah, guru kamu bukanlah tubuh spiritual biasa. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa sekte mistik laut tidak akan ada lagi dalam kekaisaran Jia Ma di masa depan. Sudut mulut Yun Yun memiliki kegetiran saat pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa hal-hal akan benar-benar berkembang hingga tahap ini. Tanah terbuka segera menjadi tenang ketika mata merah Xiao Yan menyapu ke bawah. Beberapa murid sekte mistik laut diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri, kemungkinan saatnya untuk datang dan mencari sekte mistik laut untuk melunasi utang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ekspresi Xiao Yan.
Mereka segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat jahat. Wajah cantik Yun Yun berubah sedikit ketika dia melihat Lin Eop di langit. Dia menekan tangannya yang lembut dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun Shan sudah mati. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua hal dalam sekte Mystic Cloud. Itu karena ini dia tidak bisa hanya melihat sekte Mystic Cloud dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ini sudah pada saat seperti ini. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang mengambang akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan yang luar biasa dingin. Emosinya sangat kacau pada saat ini. Haha. Haha. Xiao Yan hanya tertawa riang ketika dia mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar kemarahan dalam tawanya. Tampilkan belas kasihan? Apakah sekte Mystic Cloud menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiaoku? Jika bukan karena bantuan klan primer, sangat mungkin bahwa anggota klan Xiao aku akan sepenuhnya dihapus oleh sekte Mystic Cloud kamu. Kemewahan muncul di wajah Yun Yun yang cantik. Tubuhnya yang cantik sedikit gemetar. Setiap kata yang Xiao Yan ucapkan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Ini karena semua hal ini semuanya dimulai oleh sekte Mystic Cloud. Jantung Xiao Yan segera marah ketika dia melihat bahwa Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Wajahnya ganas saat dia menangis. Maafkan aku, maaf. Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan buas di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan Xiao Yan cukup membahayakan. Namun, dia adalah pemimpin sekte of the sekte Mystic Cloud. Setelah konsep itu dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak dapat meninggalkannya. Mata Xiao Yan mati-matian melihat sosok cantik Yun Yun yang gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Auranya yang melemah sedikit pulih saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode cerukan paksa semacam ini tidak dianggap bagus. Setelah kekuatan obat selesai, kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini benar-benar tidak peduli tentang semua ini. Yan Ran. Ini adalah masalah antara sekte Mystic Cloud dan Xiao Yan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah ketika Nalan Yan Ran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan peringatan. Itu jelas bahwa sekte Mystic Cloud saat ini berada dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yan Ran secara alami tidak dapat menang jika dia menentangnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin marah Xiao Yan sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita untuk itu. Sosok hitam itu bergerak aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hitam giok hijau tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh-gemuruh samar bergema di langit. Secercah api hijau gelap muncul dan muncul. Itu bertabrakan dengan Douki dan segera meledak di tengah suara rendah, dalam. Suara dingin perlahan terdengar sebelum tubuh Xiao Yan muncul di depan Nalan Yan Ran seperti hantu. Nalan Yan Ran sebenarnya dikalahkan oleh Xiao Yan setelah hanya 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yan Ran merasa kaget. Hanya pada saat ini dia benar-benar percaya bahwa Yun Shan benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Pertukaran sepersekian detik juga telah menangkap Yun Yun sedikit lengah. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga telah terkejut ke titik di mana keringat dingin mengalir deras. Dua tubuh mereka bergerak dan bergegas-bergegas sebelum memohon dengan suara gelisah. Saat ini, Nalan Yan Ran sudah mencapai kekuatan puncak kelas Do Wang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan berakhir muntah darah jika dia ini mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Membunuh! Seruan teriakan surgawi yang tiba-tiba ditularkan dari bawah puncak gunung tepat ketika cahaya berkilau di mata Xiao Yan. Segera, tak terhitung banyaknya sosok manusia bersenjata datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tiba-tiba tentara telah menyebabkan murid sekte Mystic Cloud di tanah terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang melambung ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat membunuh setiap orang di dalam sekte Mystic Cloud? Aliran manusia yang datang dari segala arah dibebankan ke sekte Mystic Cloud seperti banjir. Mereka dengan cepat tiba di tempat dekat tanah terbuka dan benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran tentara perlahan berhenti dan aliran manusia terpecah di tengah.
Sosok Putri Yaoye perlahan muncul di pandangan semua orang. Kemarahan ramping melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Guru, Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan melirik tentara yang dipenuhi aura pembunuhan. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiao aku? Sebuah emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan berbicara dengan dingin. Yun Yun tersenyum dengan cara yang tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya di pedang panjang. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya tiba-tiba. Aku akan membayarnya kembali. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Pedang panjang yang tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. Guru. Tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah ini. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan keras. Pedang panjang menembus udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat hendak menembus leher Yun Yun. Itu dengan segera menangkap dengan kuat ke pedang-pedang itu. Darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang dan jatuh darinya. Yun Yun terkejut ketika dia melihat bahwa pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedang dan ingin melangkah maju untuk membantu tetapi akhirnya tidak berani untuk bergerak di depan wajah luar biasa gelap dan dingin Xiao Yan, merasa sejenak tak berdaya. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika kamu mati, semua anggota sekte Mystic Cloud akan menemani kamu mati. Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini, yang mengendalikan kehidupan sekte Mystic Cloud di tangannya. Saat ini, status kedua pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Hanya suara dingin Xiao Yan yang perlahan bergema di langit yang sepi ini. Jumlah murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega saat ini sebelum segera merasa sedih. Saat itu, sekte Mystic Cloud sangat agung. Tidak disangka bahwa sekarang, itu berakhir di tahap di mana orang lain bisa membantainya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid sekte Mystic Cloud ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura membunuh meningkat Xiao Yan, kemungkinan bahwa dia sudah lama berencana untuk mencuci sekte Mystic Cloud dalam darah. Jika pemimpin sekte Yun Yun tidak memiliki hubungan dengan dia, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Oleh karena itu, mampu menjaga hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh Yun Yun yang indah sedikit gemetar ketika dia mendengar nada dingin Xiao Yan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah sekte Mystic Cloud ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun Yun mengepal dan melepaskan tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah para murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Sebuah ekspresi sepi muncul di wajahnya saat dia bergumam, apakah ini balas dendammu terhadap sekte Mystic Cloud? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat dia melihat cara sepi Yun Yun. Dia mengatupkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan, sekte Mystic Cloud saat ini tidak lagi menimbulkan ancaman apapun bagi kamu. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku dapat bersumpah bahwa tidak seorang pun di sekte Mystic Cloud akan memunculkan perseteruan ini di masa depan. Xiao Yan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah kali terakhir aku akan menyerah karena hubungan kami sebelumnya. Kewajiban atau pembubaran diri. Pilih salah satu dari keduanya. Kamu harus memutuskan cara memilih sendiri. Pupil Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan pasti tidak akan mengizinkan sekte Mystic Cloud untuk terus berada di dalam kekaisaran Jia Ma. Membiarkan murid-murid biasa ini sudah merupakan konsesi terbesar yang dia buat. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun Yun ketika kata-kata Xiao Yan terdengar. Itu sepenuhnya tergantung pada pilihan yang akan dia buat. Yun Yun mengencangkan tangannya di depan tatapan yang banyak itu. Perjuangan berkedip-kedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela napas. Suaranya agak serak saat mengandung keletihan dan ketidakberdayaan. Lupakan saja,
tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang bahwa hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena kamu bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan membubarkan Mystic Cloud Sect dalam sebulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa dari sekte Mystic Cloud. Yun sedikit terkejut. Dia melihat Xiao Yan yang tatapannya menyapu murid-murid sekte Mystic Cloud di bawah ini. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid-murid sekte Mystic Cloud pergi. Itu bagus. Meskipun sekte Mystic Cloud tidak akan ada lagi setelah bubar, itu tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiao Yan tersenyum samar. Tatapannya segera berubah ke arah mayat dingin Yunshan. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mencengkeram dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Hall of Soul, Xiao Yan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki tubuh yang disebutkan oleh guru. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun berubah sedikit ketika dia melihat aksi Xiao Yan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dalam menghadapi kilatan dingin yang merembes keluar dari tatapan Xiao Yan. Saat ini, ada begitu banyak kehidupan dari Mystic Cloud Sekte yang diadakan di tangan Xiao Yan. Dia tidak berani benar-benar membuatnya marah. Xiao Yan hanya mendengus lembut setelah menjauhkan Yun. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata, ayo pergi. Ya. Hai Bodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yun sebelum dia memegang Xiao Yan dengan tangannya. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang ke arah ibu kota. Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tekanan yang meliputi hati orang-orang dari sekte Mystic Cloud secara bertahap memudar setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi. Semua orang saling bertukar pandangan dan diam-diam tertawa terbahak-bahak dengan pahit. Kesedihan yang mengisi mata mereka sangat padat. Yan Ran, kamu harus pulang setelah semuanya beres. Kejadian yang terjadi di sekte Mystic Cloud menyebar ke setiap sudut kekaisaran Jia Ma dalam beberapa hari seolah-olah berita itu telah menumbuhkan sayap. Gangguan besar meningkat di seluruh kekaisaran Jia Ma dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkan kekuatan sekte Mystic Cloud berada di kekaisaran Jia Ma. Karena Yunshan yang hadir beberapa tahun ini, reputasi kekaisaran Jia Ma telah sangat meningkat. Namun, berita mengejutkan dari sekte Mystic Cloud yang dibubarkan saat ini sedang menyebar. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga kekaisaran Jia Ma. Sementara masalah ini menyebar dan menciptakan kegemparan, karakter utama dari masalah ini, Xiao Yan dari klan Xiao, juga menjadi benar-benar diketahui semua orang di kekaisaran Jia Ma. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata setan tua seperti Yunshan. Sejumlah besar bisikan dan emosional terdengar di dalam kekaisaran Jia Ma setelah pembubaran sekte Mystic Cloud. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini, nama Xiao Yan juga mulai menyebar melalui mulut sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin menggantikan status yang dinikmati oleh sekte Mystic Cloud di masa lalu dalam kekaisaran Jia Ma dan menjadi tuan dalam pelatihan Doukidi. Dalam kekaisaran, Menshan Xiao yang duduk di lokasi yang baik di tengah kota tidak diragukan lagi menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian baru-baru ini. Akan ada aliran orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota akan secara pribadi datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan bersedia mengabaikan status mereka dan antri di luar rumah untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan penuh senyum ke arah para anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengekspresikan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melambung. Bahkan disposisi mereka juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi seperti di masa lalu dan bertindak hati-hati seperti tikus. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi di aula yang tenang dan luas di Xiao Menshan. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita yang cantik di aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan ketika mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam kekaisaran Jia Ma, yang merupakan orang yang paling dicari.
Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiao Yan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh sebuah negara. Sedikitnya jumlah wanita muda di Kekaisaran Jia Ma. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Dou Zong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Haha, 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 anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana itu? Apakah luka kamu sembuh? Tawa tiba-tiba memecahkan kesunyian aula besar. Sosok Xiao Li segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pria muda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya ketika mendengar tawa. Cahaya samar yang menyala-nyala melintas di pupil hitam gelapnya. Wajahnya yang muda dan tampan masih membawa sedikit pucat. Segel api putih yang padat di dahinya tampak seperti hidup. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan satu perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami Xiao Yan. Xiao Yan melihat Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyum kecil terungkap di wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan maju dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan. Dia bersukacita dan tertawa, "Sudahkah kamu pulih sepenuhnya dari luka-luka kamu? Aku terluka parah kali ini. Bagaimana caranya agar mudah dipulihkan dari mereka?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Luka-lukanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah ia dapatkan. Tidak hanya douki dalam tubuhnya yang kelelahan, tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Haha, bocah kecil, tulang kamu memang sangat keras. Aku pikir kamu harus setidaknya beristirahat selama 1 bulan sebelum kamu memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka bahwa kamu telah memulihkan beberapa kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar mengejutkan. Tawa lama yang jelas tiba-tiba ditransmisikan ke aula yang luas dan luas itu. Angka Hai Bodong perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan juga tersenyum sedikit ketika melihat sosok Hai Bodong. Dia bangkit, mengundangnya sebelum kembali ke tempat duduknya. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru, "Aura kamu." Dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiao Yan agak tidak stabil saat naik dan turun. Sepertinya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan memajukan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Meskipun luka aku sangat serius kali ini, sepertinya telah memungkinkan aku untuk menyentuh penghalang kelas Dou Huang. Jika aku beruntung, aku akan segera dapat mencoba menembus level Dou Huang." Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera memukul bibirnya dan berseru keras. Akhirnya dia menghela napas, "Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa kamu telah mendapatkan beberapa manfaat dengan berkelahi dengan orang yang kuat seperti Yun Shan, itu masih tak terduga bahwa mereka akan memungkinkan kamu untuk menyentuh penghalang Dou Huang. Mungkin tidak banyak tetapi aku belajar bahwa fraksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Ini juga berfokus pada berburu roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di benua." Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab, "Ayah dan guru aku saat ini di tangan mereka." Selain itu, setelah mendengar niat mereka, tampaknya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kami. Mereka mungkin mengirim orang-orang kuat ke masa depan. Kilau dingin menjentikkan mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berbicara. Hai Bodong mengangguk sedikit. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan faksi yang kuat seperti sekte Mystic Cloud, yang bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan, Hall of Soul, sekarang ditekan di kepala mereka, menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk menarik napas mereka. Melihat kekuatan dari orang yang menyebut dirinya sebagai pelindungmu saat itu, sepertinya faksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud. Hall of Soul, sangat misterius. Jarang ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Jia Ma di masa lalu, kami jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut dugaan aku, kemungkinan bahwa Hall of Soul ini dapat dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Douki. Namun, sekte mistik Laut Tua dari Kekaisaran Jia Ma kami hanya dikuasai di dalam kerajaan kami. Lupakan tentang membandingkannya dengan Benki kontinen yang tak ada habisnya.
Mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi tingkat 2 bahkan di daerah barat laut di mana kita berada. Hai Bodong tertawa pahit saat dia menghela nafas, jangan hanya melihat seberapa kuat sekte Mystic Cloud berada di dalam kekaisaran. Saat itu, mereka bahkan hampir mengalahkan kepala sekte umum dan menjadi penguasa wilayah barat laut. Hai Bodong tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. The Sky Serpent Man Shah. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia mengingat 2 ahli misterius yang dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Itu tak terduga bahwa faksi ini sebenarnya lebih kuat dari sekte Mystic Cloud. Tidak heran mereka bisa memperpanjang anggota badan mereka ke wilayah sudut hitam. Setidaknya, sekte Mystic Cloud tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah kacau semacam itu. The Sky Serpent Man Shah berada dalam Sky Serpent Empire terletak di tengah wilayah barat laut ini. Ini memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi dari sekte Mystic Cloud dalam kekaisaran Jia-Ma. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran ada sebagian yang dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa faksi lain tetapi semuanya memperlakukan Sky Serpent Man Shah sebagai pemimpin mereka. Mereka diminta untuk membayar penghargaan ke Sky Serpent Man Shah setiap tahun. Hai Bodong tertawa, belum lama sejak kekaisaran Jia-Ma didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini pada fakta bahwa itu terletak lebih jauh ke barat, jarang ada ahli asing yang masuk. Selain beberapa faksi besar dalam kekaisaran dan keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari Sky Serpent Man Shah juga tidak akan datang ke sini. Wajah Xiao yang tidak bisa membantu tetapi kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiao Li dan Xiao Ding di sampingnya juga berdecak dan menghela nafas. Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum ketika dia melihat cara tercengang dari mereka bertiga.